Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah yang berjudul Hubungan Tingkat Kepatuhan Kunjungan Ibu ke Posyandu dengan Status Gizi Balita. Yang pertama yaitu masalah. Kunjungan balita ke posyandu berkaitan dengan peran ibu sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan balitanya, karena balita sangat bergantung dengan ibunya. Kunjungan ibu dengan bawa balita ke posyandu karena adanya motif tertentu, misalnya agar anaknya mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Untuk itu, motivasi ibu dalam pemanfaatan posyandu balita mempunyai andil yang besar dalam peningkatan balita. Anak usia balita merupakan golongan yang rentan terhadap masalah kesehatan gizi, sehingga masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu perhatian yang serius. Selanjutnya, skala referensi di dunia tahun 2016 yaitu Afrika 17,3% atau 11,3 juta, Amerika 1,7% atau 1,3 juta, Asia Tenggara 12,9% atau 48 juta, Eropa 1,2% atau 0,7 juta. Dan selanjutnya di Indonesia angka kematiannya sebanyak 80%, sehingga di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dari 19,5% pada tahun 2009 menjadi 19,1% pada tahun 2013. Di Kabupaten Banyuwangi sendiri angka gizi buruk sebanyak 0,40%. Selanjutnya, kronologi. Status pekerjaan dan jarak tempat tinggal merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya kunjungan balita ke posyandu. Kepemilikan KMS, jarak ke posyandu, dorongan dari keluarga, dorongan dari tokoh masyarakat, pekerjaan, pengetahuan, sikap ibu, motivasi, jumlah anak balita, urutan kelahiran balita, need atau kebutuhan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pemanfaatan posyandu oleh ibu balita. Selain itu, pengetahuan ibu kegiatan posyandu, status gizi balita, sikap ibu, dan jarak mempengaruhi tingkat kunjungan balita ke posyandu. Selanjutnya, solusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedatangan ibu ke posyandu diantaranya pengetahuan ibu tentang manfaat posyandu, motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, pekerjaan ibu, dukungan dan motivasi dari kader posyandu, dan tokoh masyarakat, sarana prasarana di posyandu serta jarak dari posyandu tersebut. Tingkat kehadiran ke posyandu berperan penting terhadap status gizi balita. Selanjutnya, pengertian kepatuhan yaitu kepatuhan merupakan kepatuhan pasien sejauh mana perilaku pasien tersebut sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ibu telah mengetahui betapa pentingnya melakukan posyandu secara rutin pada balita setiap bulannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak kepatuhan ibu ke posyandu. Yang pertama, pemahaman tentang instruksi. Yang kedua, kualitas interaksi. Yang ketiga, isolasi sosial dan keluarga. Yang keempat, keyakinan, sikap, dan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan kunjungan ibu ke posyandu yaitu yang pertama umur ibu, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengetahuan. Dan selanjutnya pengertian posyandu.
Posyandu merupakan salah satu pelayanan kesehatan di desa memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau memeriksa kesehatan balita. Selanjutnya tujuan posyandu. Yang pertama, menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu dari bayi di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Yang ketiga, mempercepat penurunan norma keluarga kecil bahagia, sejahtera, atau keluarga berkualitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan peningkatan kemampuan hidup sehat. Yang kelima, pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam mengetahui peningkatan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan letak geografi. Yang keenam, meningkatkan dan membina peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk mampu mengelola usaha-usaha kesehatan masyarakat secara mandiri. Yang ketujuh, meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang selanjutnya ada kegiatan posyandu. Yang pertama, kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, imunisasi. Yang keempat, peningkatan gizi. Yang kelima, penanggulangan diare. Yang selanjutnya, definisi status gizi. Status gizi merupakan keadaan tubuh setelah mengkonsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Tubuh membutuhkan zat gizi untuk sumber energi, pertumbuhan dalam memelihara jaringan tubuh, mengatur proses dalam tubuh. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Yang pertama yaitu ukuran tubuh, yang kedua usia, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat pekerjaan, yang kelima keadaan hamil dan menyusui. Tujuan dari penilaian status gizi yaitu yang pertama, memberikan gambaran secara umum mengenai metode penelitian status gizi. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai keuntungan dan kelemahan dari masing-masing metode yang ada. Yang ketiga, memberikan gambaran singkat mengenai pengumpulan data, perencanaan, dan implementasi untuk penilaian status gizi. Dan selanjutnya, desain penelitian ya. Desain penelitian merupakan salah satu rancangan mengenai keseluruhan proses yang dilakukan dalam perencanaan serta pelaksanaan penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode observasional dengan rancangan cross-seksional dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan pengukuran atau pengamatan pada seluruh variabel tergantung dengan dependen, dengan variabel bebas, independen, serta dilakukan dalam waktu yang sama dan secara langsung. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.